Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita kesempatan untuk membuat video pembelajaran ini. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan 1. Aisyah Amalina, yang kedua Muhammad Rifaldi, yang ketiga Marisha Febiantara, yang keempat Sherina Helmita Putri, yang kelima Syafira Maharani, yang keenam Tania Triksi Kalista, yang ketujuh Zain Raffi. Baiklah, pada video kali ini kami akan menyampaikan materi yang berjudul Pancasila sebagai Sistem Filsafat. Video pembelajaran ini kami ajukan sebagai pemenuhan tugas pada mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Bapak Supriyadi, SPD, MPD. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita mulai materi pertama yang akan disampaikan oleh Syafira Maharani, yaitu saya sendiri. Materi pertama adalah konsep Pancasila sebagai sistem filsafat. A. Pengertian sistem filsafat. Pengertian sistem filsafat berdasarkan watak dan fungsinya sebagaimana yang dikemukakan oleh Titus, Smith, dan Nolan terbagi menjadi 5 sebagai berikut. Yang pertama, menurut arti informal. Filsafat menurut arti informal adalah sekumpulan sikap dan kepercayaan terhadap kehidupan dan alam yang biasanya diterima secara tidak kritis. Yang B, menurut arti formal. Filsafat menurut arti formal adalah suatu proses kritik atau pemikiran terhadap kepercayaan dan sikap yang sangat dijunjung tinggi. Yang C, menurut arti komprehensif. Filsafat menurut arti komprehensif adalah usaha untuk mendapatkan gambaran keseluruhan. Lalu yang D, arti analisis. Filsafat menurut arti analisis linguistik adalah analisa logis dari bahasa serta penjelasan tentang arti kata dan konsep. Lalu yang E, menurut arti aktual fundamental. Filsafat menurut arti aktual fundamental adalah sekumpulan problematik yang langsung mendapat perhatian manusia dan dicarikan jawabannya oleh ahli-ahli filsafat. Noor Bakri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat merupakan hasil perenungan yang mendalam dari para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu semula dimaksud untuk merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Selain itu, hasil perenungan tersebut merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikir kefilsafatan. Beberapa ciri berpikir kefilsafatan meliputi yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren, artinya berhubungan satu sama lain secara runtut. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdampak dalam kehidupan manusia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Lalu yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif, artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal yang menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Baiklah, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh Aisyah Amalina. Kepada Aisyah Amalina, dipersilakan. Baiklah, saya Aisyah Amalina akan melanjutkan materi selanjutnya yaitu urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada zaman modern sekarang ini, manusia memerlukan filsafat karena beberapa alasan. Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi. Manusia juga telah mengembangkan bermacam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman dan kenikmatan. Akan tetapi, pada waktu yang sama manusia tidak merasa tentram dan gelisah karena mereka tidak tahu dengan pasti makna hidup mereka dan arah harus tempuh dalam kehidupan mereka. Yang kedua, yaitu filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain, memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Beberapa faedah filsafat yang perlu kita ketahui dan kita pahami yaitu yang pertama, faedah terbesar dari filsafat adalah untuk menjajaki kemungkinan adanya pemecahan-pemecahan terhadap problem kehidupan manusia.
Yang kedua, filsafat adalah suatu bagian dari keyakinan-keyakinan yang menjadi dasar perbuatan manusia. Dan yang terakhir yaitu filsafat adalah kemampuan untuk memperluas bidang-bidang kesadaran manusia agar dapat menjadi lebih hidup, lebih dapat membedakan, lebih kritis, dan lebih pandai. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Zain. Saya Zain Raffi, dan selanjutnya saya akan menjelaskan tentang materi alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat itu pembagiannya ada 4. Yang pertama itu ada filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di barat. Sedangkan Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila dipergunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang. Baik itu menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Yang kedua itu ada landasan ontologis filsafat Pancasila. Landasan ontologis Pancasila artinya sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan raison d'être sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus eksistensi bangsa Indonesia. Yang ketiga ada landasan epistemologis filsafat Pancasila. Epistemologi adalah cabang filsafat pengetahuan yang membahas tentang sifat dasar pengetahuan, kemungkinan, lingkup, dan dasar umum pengetahuan. Landasan epistemologis Pancasila artinya nilai-nilai Pancasila digali dari pengalaman atau empiris bangsa Indonesia, kemudian disintesiskan menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dan yang terakhir adalah landasan aksiologis Pancasila. Istilah aksiologis terkait dengan masalah nilai atau value. Landasan aksiologis Pancasila artinya nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sekian dari saya, selanjutnya akan dijelaskan oleh Tania Triksi. Baiklah, saya Tania Triksi Kalista akan mempresentasikan materi selanjutnya, yaitu sumber historis, sosiologis, politik tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Materi yang pertama, sumber historis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pembahasan sila-sila Pancasila sebagai sistem filsafat dapat ditelusuri dalam sejarah masyarakat Indonesia, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa. Sejak zaman purbakala hingga pintu kemerdekaan negara Indonesia, masyarakat Nusantara telah melewati ribuan tahun pengaruh agama-agama lokal. Hal ini dapat dibuktikan dengan masih berlangsungnya sistem penyembahan dari berbagai kepercayaan dalam agama-agama yang hidup di Indonesia. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab. Nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat Indonesia dilahirkan dari perpaduan pengalaman bangsa Indonesia dalam menyejarah. Tampak jelas bahwa sila kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki akar yang kuat dalam historitas kebangsaan Indonesia. Kemerdekaan bangsa Indonesia menghadirkan suatu bangsa yang memiliki wawasan global dengan kearifan lokal, memiliki komitmen pada penertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian, dan keadilan sosial. Yang ketiga, sila persatuan Indonesia. Kebangsaan Indonesia mencerminkan suatu kesatuan dalam keragaman serta kebaharuan dan kesilaman. Indonesia adalah bangsa majemuk paripurna yang menakjubkan karena kemajemukan sosial, kultural, dan teritorial yang dapat menyatu dalam suatu komunitas politik kebangsaan Indonesia. 4. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi sebagai bentuk pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat memang merupakan fenomena baru
di Indonesia yang muncul sebagai formasi Negara Republik Indonesia Merdeka. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masyarakat adil dan makmur adalah impian kebahagiaan yang telah berkobar ratusan tahun lamanya dalam keyakinan bangsa Indonesia. Demi impian tersebut, para pejuang bangsa telah mengorbankan dirinya untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Materi yang kedua adalah sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat. Sumber sosiologis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok. Kelompok pertama adalah masyarakat awam yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat yang sudah dikenal masyarakat Indonesia dalam bentuk pandangan hidup yang terdapat dalam agama, adat istiadat, budaya, dan berbagai suku bangsa di Indonesia. Kelompok kedua adalah masyarakat ilmiah akademis yang memahami Pancasila sebagai sistem filsafat dengan teori-teori yang bersifat akademis. Pancasila sebagai sistem filsafat menurut Noto Nagoro merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah-pisahkan. Artinya, sila-sila Pancasila merupakan suatu kesatuan utuh yang saling terkait dan saling berhubungan secara koheren. Kesatuan dan hubungan sila-sila Pancasila yang hierarkis piramidal digambarkan Noto Nagoro dengan bentuk piramida yang bertingkat 5. Dengan sila ketuhanan yang Maha Esa berada di puncak piramida dan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia sebagai alas piramida. Materi selanjutnya akan dipresentasikan oleh Marisa Febi. Saya akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Saudari Tania. Materi selanjutnya adalah sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada awalnya, Pancasila merupakan konsensus politik yang kemudian berkembang menjadi sistem filsafat. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat dapat diklasifikasikan menjadi dua kelompok. Kelompok pertama yaitu meliputi wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI, sidang PPKI, dan kuliah umum Soekarno antara tahun 1958 dan 1959. Yang kedua, mencakup berbagai argumen tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang disuarakan kembali di era reformasi pada pidato politik Habibie pada tanggal 1 Juni 2011. Kelompok pertama, wacana politis tentang Pancasila sebagai sistem filsafat yang dikemukakan oleh Soekarno yang telah mengeluarkan konsep filosofi Grundslag yang artinya dasar filsafat negara. Yang kedua, diwakili Habibie dalam pidato politik pada 1 Juni 2011 yang menyuarakan kembali pentingnya Pancasila bagi kehidupan bangsa Indonesia. Adapun pidato politik Habibie pada 1 Juni 2011 dapat diuraikan sebagai berikut. Yang pertama, pernyataan Habibie tentang kedudukan Pancasila sebagai filosofis bangsa Indonesia. Yang kedua, pertanyaan Habibie tentang faktor-faktor perubahan yang menimbulkan pergeseran nilai dalam kehidupan bangsa Indonesia. Yang ketiga, penegasan Habibie tentang makna pentingnya rektualisasi Pancasila. Yang keempat, perlunya implementasi nilai-nilai Pancasila dalam seluruh aspek kehidupan bangsa Indonesia. Sumber politis Pancasila sebagai sistem filsafat berlaku juga atas kesepakatan penggunaan simbol dalam kehidupan bernegara. Pada pasal 35 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi sebagai berikut. Bendera negara Indonesia ialah bendera merah putih. Pada pasal 36, bahasa negara ialah bahasa Indonesia. Pada pasal 36A, lambang negara ialah Garuda Pancasila dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Pasal 36B adalah lagu kebangsaan Indonesia ialah lagu Indonesia Raya. Jadi bendera merah putih, bahasa Indonesia, dan lagu Indonesia Garuda Pancasila dan lagu Indonesia Raya semuanya merupakan simbol dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia. Baiklah, saya Sedina Hamita Putri akan menjelaskan materi yang keempat, yaitu tentang dinamika dan tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama, dinamika Pancasila sebagai sistem filsafat. Pada era pemerintahan Soekarno, Pancasila sebagai sistem filsafat dikenal dengan istilah filosofi Grundslag.
Gagasan tersebut merupakan perenungan filosofis Soekarno atas rencana berdirinya negara Indonesia merdeka. Ide tersebut dimaksudkan sebagai dasar kerohanian bagi penyelenggaraan kehidupan bernegara. Ide tersebut ternyata mendapat sambutan yang positif dari berbagai kalangan, terutama dalam sidang BPUPKI pertama, persisnya pada tanggal 1 Juni 1945. Pada masa itu, Soekarno lebih menekankan bahwa Pancasila merupakan filsafat asli Indonesia yang diangkat dari akulturasi budaya bangsa Indonesia. Pada era Soeharto, kedudukan Pancasila sebagai sistem filsafat berkembang ke arah yang lebih praktis. Dalam hal ini, istilah yang lebih tepat adalah Weltanschauung. Artinya, filsafat Pancasila tidak hanya bertujuan mencari kebenaran dan kebijaksanaan, tetapi juga digunakan sebagai pedoman hidup sehari-hari. Atas dasar inilah Soeharto mengembangkan sistem filsafat Pancasila menjadi penataran P4. Pada era reformasi, Pancasila sebagai sistem filsafat kurang terdengar resonansinya. Namun Pancasila sebagai sistem filsafat bergema dalam wacana akademik, termasuk kritik dan renungan yang dilontarkan oleh Habibie dalam pidato pada tanggal 1 Juni 2011. Yang kedua, tantangan Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama yaitu kapitalisme, yaitu aliran yang meyakini bahwa kebebasan individual pemilik modal untuk mengembangkan usahanya dalam rangka meraih keuntungan sebesar-besarnya, merupakan upaya untuk menyejahterakan masyarakat. Salah satu bentuk tantangan kapitalisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah meletakkan kebebasan individual secara berlebihan sehingga dapat menimbulkan berbagai dampak negatif seperti monopoli, gaya hidup, konsumerisme, dan lain-lain. Yang kedua, komunisme adalah sebuah paham yang muncul sebagai reaksi atas perkembangan kapitalisme sebagai produk masyarakat liberal. Komunisme merupakan aliran yang meyakini bahwa kepemilikan modal dikuasai oleh negara untuk kemakmuran rakyat secara merata. Salah satu bentuk tantangan komunisme terhadap Pancasila sebagai sistem filsafat ialah dominasi negara yang berlebihan sehingga dapat menghilangkan peran rakyat dalam kehidupan bernegara. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh M. Rivaldi. Kepada M. Rivaldi, saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan materi kelima tentang esensi dan urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Yang pertama adalah esensi. Hakikat esensi Pancasila sebagai sistem filsafat terletak pada hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, hakikat ketuhanan. Ketuhanan terletak pada keyakinan bangsa Indonesia bahwa Tuhan sebagai prinsip utama dalam kehidupan makhluk hidup, yang artinya kebebasan selalu dihadapkan pada tanggung jawab, dan tanggung jawab tertinggi adalah kepada Sang Pencipta. Dan yang kedua adalah hakikat sila kemanusiaan adalah manusia monopluralis yang terdiri atas tiga, yaitu susunan kodrat, jiwa dan raga, sifat kodrat yaitu makhluk individu dan sosial, dan kedudukan kodrat yaitu makhluk pribadi yang otonom dan makhluk Tuhan. Yang ketiga adalah hakikat sila persatuan terkait dengan semangat kebangsaan. Rasa kebangsaan terwujud dalam bentuk cinta tanah air yang dibedakan ke dalam tiga jenis, yaitu tanah air real, tanah air formal, dan tanah air mental. Yang keempat adalah hakikat sila kerakyatan terletak pada prinsip musyawarah, yang artinya keputusan yang diambil lebih didasarkan atas semangat musyawarah untuk mufakat, bukan membenarkan begitu saja pendapat mayoritas tanpa peduli tentang minoritas. Yang kelima adalah hakikat sila keadilan yang terwujud dalam tiga aspek, yaitu keadilan distributif, legal, dan komutatif. Selanjutnya adalah urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Hal-hal yang penting sebagai urgen bagi pengembangan Pancasila sebagai sistem filsafat meliputi hal-hal sebagai berikut. Yang pertama adalah meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memberikan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengembangkan ide-ide
pemikirannya untuk menjadi bangsa, baik secara material ataupun spiritual. Dan yang kedua adalah Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu untuk menghadapi berbagai ideologi dunia dan tentunya adalah globalisasi yang terjadi pada saat ini. Yang ketiga adalah Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan globalisasi yang dapat menurunkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan rakyat banyak pada saat ini. Yang keempat adalah Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life dan sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran bangsa. Bahwa yang ditemukan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidaksamaan antara cara bertindak dengan cara berpikir sehingga menemukan kerusakan lingkungan dan material di suatu bangsa ini. Baiklah, ini saja makalah atau video dari kelompok 4 pendidikan Pancasila yang berjudulkan Pancasila sebagai sistem filsafat. Saya Emre Paldi mewakili teman-teman saya. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.